spermia dan di dalam sumsum tulang. Yang kedua yaitu jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dapat dibedakan atas jaringan meristem, jaringan dewasa, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Ragam-ragam jaringan tumbuhan yaitu jaringan meristem, jaringan dewasa, jaringan penyokong, jaringan pengikat, dan jaringan gabus. Yang ciri-ciri jaringan meristem yaitu terletak pada kumpulan sel yang berdinding tipis, bentuk dan ukurannya relatif serupa kayak protoplasma, umumnya memiliki vakuola. Pada jaringan dewasa, pada umumnya jaringan dewasa tidak membelah. Jaringan dewasa terdiri atas jaringan epidermis, jaringan dan parenkim. Yang ketiga, jaringan penyokong terdiri atas parenkim dan sparenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan ini terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan phloem atau pembuluh tipis. Yang kelima, jaringan gabus. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Terima kasih. Bagus ya. Tangan Kuyla dulu. Nah, selanjutnya Nika maju ke depan ya. Nika, maju ke depan Nika. Iya Nika. Baiklah, selanjutnya ada jaringan pada organ tumbuhan. Yang pertama ada jaringan pada akar, yaitu ada epidermis, korteks, dan endodermis, dan stele ataupun silinder pusat. Yang kedua jaringan pada batang, yaitu jaringan pada sayatan melintang batang dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada epidermis yang terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Yang kedua korteks, yaitu bagian kulit sebelah dalam dari epidermis yang tersusun atas jaringan parenkim dan memiliki banyak ruang antar sel. Dan yang ketiga endodermis yang merupakan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Dan fungsi jaringan pada batang yaitu sebagai penyokong ataupun penegak tumbuh-tumbuhan, sebagai tempat pengangkutan air, garam mineral, serta pengangkutan hasil fotosintesis. Dan yang terakhir tempat cadangan makanan. Bagus ya. Saya Nika. Ya Bu. Silakan Bu. Tangan Nika. Terakhir, Ibu minta Mimin ya untuk menjelaskannya ke depan. Selanjutnya ada jaringan pada daun, di mana pada jaringan daun ini terdapat epidermis, yaitu tersusun oleh satu lapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kutikula atau dari lignin. Kemudian ada mesofil, terdiri dari sel-sel parenkim. Kemudian ada tulang daun atau urat daun terdiri dari jaringan pembuluh angkut xilem dan phloem serta parenkim. Itu aja. Tangan Iwis. Baiklah, setelah kalian berdiskusi tadi, coba bikin tempat duduknya seperti semula dulu ya. Baiklah, setelah kita berdiskusi tadi, Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Silakan disimak ya anak-anak semua. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. Lalu, ada jaringan pada tumbuhan.
Tumbuhan sebagai organisme yang bersel banyak tersusun dari beberapa jaringan sebagai kumpulan sel-selnya. Ada beberapa jaringan pokok yang terdapat pada tumbuhan, di antaranya berikut ini merupakan gambar dari beberapa macam jaringan pada tumbuhan. Di sana ada epidermis, jaringan meristem, jaringan sklerenkim, parenkim, kolenkim, dan jaringan xilem dan floem. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu bagian dari beberapa jaringan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang tersusun dari beberapa sel yang aktif membelah. Contohnya jaringan pada ujung-ujung akar, ujung-ujung daun, dan ujung-ujung batang. Lalu yang kedua ada jaringan penyokong, di mana jaringan penyokong ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan dan menegakkan tumbuhan. Lalu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini jaringan yang terletak pada permukaan tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan. Lalu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Lalu yang terakhir ada jaringan pengangkut atau yang sering juga kita sebut dengan jaringan pembuluh. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil cadangan makanan dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu yang kedua ada jaringan floem. Jaringan floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis dan menyebarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan hampir sama dengan jaringan yang ada pada manusia. Jaringan pada hewan terdiri dari 4 kelompok, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat atau jaringan penyokong, lalu ada jaringan otot, dan selanjutnya ada jaringan saraf. Berikut merupakan gambar dari bentuk jaringan yang ada pada hewan. Yang pertama itu ada jaringan ikat, yang kedua ada jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Baiklah, Ibu akan membahas satu persatu jaringan pada hewan. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel pengikat sebagai penutup dan pelindung tubuh, alat tubuh, dan jaringan lainnya. Yang kedua ada jaringan pengikat atau jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel pengikat sebagai jaringan yang berfungsi untuk mengikat, melindungi, dan menguatkan berbagai organ dan jaringan. Lalu selanjutnya jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel otot yang mengandung serabut-serabut yang disebut myofibril, yang terdiri dari jaringan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Lalu yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel saraf. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan tadi, apakah Anda sekalian sudah paham atau ada yang belum mengerti? Bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Apakah ada yang belum mengerti, Nana? Bu, Ya, Tiara? Silakan. Bu, apa saja jaringan yang ada pada hewan, Bu? Jaringan yang ada Pada pada hewan dan juga pada tumbuhan, Bu. Oh, baik. Ada lagi? Bagus ya pertanyaan dari Tiara. Sebelum Ibu menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari Tiara, Ibu minta dari kalian apakah ada yang tahu? Saya, Bu, Ya, Wiwin? jaringan pada hewan yaitu jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong, dan jaringan lemah. Ya. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan? Saya, Bu, Ya, Mika? ada jaringan meristem, jaringan dewasa, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan yang terakhir jaringan gabus. Oh ya, bagus ya untuk Wiwin dan Mika. Kita tepuk tangan dulu untuk Wiwin sama Mika. Baik,
daun,